Bismillahirrahmanirrahim. Babul istithna. Ai hadza babul istithna. Adapun ini itu bab istithna. Min babi itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Yang disebutkan masdar yaitu istithna, padahal yang dimaksud adalah isim maf'ul yaitu mustathna. Karena kita sedang menjelaskan mansubatul asma. Sedangkan yang masuk mansubatul asma adalah mustathna, bukan istithna itu sendiri. Wa qawluhu, ucapan musannif, wa huruful istithna'i thamaniyatun. Huruf istithna ada 8. Sebetulnya ada 10 ya. Adawatul istithna ada 10. Yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum di sini adalah la yakunu dengan laisa. Laisa juga masuk adawatul istithna di alfiyah. La yakunu juga masuk. Kenapa di sini Ibnu Ajurumi hanya menyebutkan 8, tidak menyebutkan 10? Karena duanya sudah dijelaskan di bab kana wa akhwatuha, itu laisa dengan la yakunu. Kemudian beliau mengatakan huruf, padahal tidak semuanya huruf. Ghairu bukan huruf, siwa bukan huruf, sawa juga bukan huruf. Khala ada hasya bisa huruf, bisa fi'il. Kenapa disebutkan huruf di situ? Majaz ya, majazan ya, min babi tajawuz, atau beliau mengikuti istilah mutaqaddimin. Jadi ulama mutaqaddimin itu atlaqu al-harfa 'ala al-ismi wal fi'li wal harf. Mereka menyebut isim, fi'il dan huruf dengan huruf. Dan itu bisa kita dapati di kitab-kitab tentang ilmu qiraat, bagaimana ulama qurra itu, ulama qiraat menyebut isim, fi'il dan huruf semuanya disebut huruf gitu. Wa hiya illa wa ghairu wa siwa. Jadi ada, nah ini bisa dibaca suwa, bisa dibaca siwa. Kemudian ini bisa dibaca sawa, bisa dibaca siwa. Yang ini lebih fasih dibaca kasrah siwa. Yang ini lebih fasih dibaca fathah sawa. Wa khala wa ada wa hasya. Hadhil adawat. Nah, makanya syarih mengatakan adawat, tidak menyebut huruf lagi. Hadhil adawat allati dzakaraha minha harfun wa huwa illa wa minha asma. Tidak semuanya huruf. Ya, ada huruf, ada isim. Wa minha asma. Ada yang huruf yaitu illa, wa minha asmaun, dan ada yang isim, wa hiya ghairu, yaitu ghairu, dan siwa dengan suwa, dan sawaun dengan siwaun. Wa minha ma yusta'malu taratan fi'lan wa taratan harfan. Ada yang kadang-kadang fi'il, kadang-kadang huruf, yaitu khala ada wa hasya. Wa itlaquhu ala jami'iha hurufan majaz. Ibnu Ajurumi menyebut semuanya huruf itu termasuk majaz, tapi yang lebih afdal beliau mengikuti ulama mutaqaddimin, karena Ibnu Ajurumi itu termasuk ulama mutaqaddimin. Qauluhu, ucapan musannif, fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al kalamu mujaban taman. Mustathna bi illa, atau isim yang diistisna dengan illa, yunsabu harus dinasobkan idza kana al kalamu mujaban taman, kalau kalamnya tam mujab. Nahwu qamal qaumu illa zaidan, contohnya qamal qaumu illa zaidan, wa kharajan nasu illa amran. Tadi sudah dibahas, adawatul istitsna itu banyak, bukan illa doang. Tapi kenapa dimulai dengan illa di sini? Innama bada'a bi illa li'annaha aslu adawatil istitsna. Dimulai dengan illa karena illa itu ummul bab. Sama seperti in, sama seperti an. Idz kullu adatin siwaha tuqaddaru biha. Seluruh adawatul istitsna selain illa itu diperkirakan biha dengan illa. Maksudnya apa? Maksudnya adawat sisanya
itu tidak menjadi adawatul istitsna kecuali karena dia itu menyimpan makna illa. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini beliau menyebutkan kalau kalamnya tam mujab, apa itu tam mujab? Tam itu apa? Tam itu artinya sudah disebutkan mustatsna minhunya. Tam artinya madzukira fihi al mustatsna minhu. Mujab artinya apa? Mujab artinya lam yasbiqhu nafyun, tidak didahului oleh nafi. Itu tam mujab. Maka mustatsna hukumnya apa? Wajib nasab. Baik istitsna munqati' ataupun istitsna muttasil. Mau muttasil, mau munqati' hukumnya sama. Kalau tam mujab maka wajib an-nasbu 'ala al-istitsna. Apa itu munqati'? Munqati' itu maka ma lam yakun fihi al-mustatsna min jinsil mustatsna minhu. Munqati' itu kalau mustatsnanya bukan termasuk jenis mustatsna minhu. Kalau muttasil mustatsnanya itu min jinsil mustatsna minhu. Wal mustatsna biha, yang diistisna dengan illa, mansubun, wajib hukumnya dinasobkan. Wal kalamul mujab, apa itu kalam yang mujab? Huwa ghairul manfi, itu yang tidak manfi. Wa qad ata bi mithalaini, Ibnu Al-Jurumi mendatangkan dua contoh. Al awwalu, adapun yang pertama, qama al qaumu illa zaidan. Fa zaidan mustatsna min al qaumi atau min al qaumu. Zaidan merupakan pengecualian dari al qaum. Wa huwa mansubun. Wal mithalu tsani, contoh kedua, kharajan nasu illa amran. Fa amran aidan mustatsna. Amran mustatsna minan nasu dari lafaz an-nasu. Wa huwa mansubun bi illa 'ala al-istitsna. Jelas ya? Qauluhu wa in kana al-kalamu manfiyan tamman. Apa itu manfi? Manfi ais sabaqahu an-nafy. Tam itu apa? Kalau madzukira fihi al-mustatsna minhu. Kalau kalamnya tam manfi, jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istitsna. Boleh dua hukum, bisa jadi badal, bisa jadi nasab 'ala al-istitsna. Gitu ya. Kita lihat di sini. Hadza qismu ghairil mujab wa huwa al-manfi. Nah, atau ini lebih afdal qasim ya. Di situ apa tulisannya? Qismu ghairil mujab. Hadza qismu ghairil mujab. Ini adalah bagian yang ghair mujab. Wa huwa al-manfi, itu manfi. Wal muradu bihi ma taqaddama fihi nafyun. Yang maksud dengan manfi adalah yang didahului oleh nafi au nahyun atau nahya. Tambahkan itu nafyun au nahyun. Wal muradu bitam, yang dimaksud dengan tam adalah ayakhudhal amil alladhi ba'da an-nafi ma'mulahu. Yang dimaksud dengan tam adalah ketika amil yang mana amilnya itu ba'da nafi, jatuhnya setelah nafi, mengambil apa? Ma'mulahu, sudah mengambil ma'mulnya, atau gampangnya madzukira fihi al-mustatsna minhu. Contoh maqama al-qaumu illa zaidan. Maqama al-qaumu itu pertama dia manfi, kemudian dia tam. Kenapa tam? Karena sudah disebutkan mustatsna minhunya yaitu al-qaum, gitu ya. Maka hukumnya apa di situ? Ada dua, boleh badal, boleh nasab. Nahu maqama ahadun illa zaidun. Contohnya maqama ahadun illa zaidun. Fa zaidun yajuzu fihi al-badalu. Maka zaid di situ boleh jadi badal. Yaitu dirafa'kan jadi badal dari lafaz ahadun. Ya. A'ni ayyakuna badalan minal mustatsna minhu, maksudnya menjadi badal dari mustatsna minhu. Fa i'rabuhu ma nafiyatun. I'rabnya ma di situ ma nafi, wa qama dan qama di situ fi'lun madhiin, wa ahadun fa'il. Ahad jadi fa'il. Fa hadza kalamun manfiyun tam. Maka ini kalam manfi tam. Manfi karena dalil nafi. Tam karena disebutkan mustatsna minhu atau karena amil sudah ketemu ma'mulnya. Fi'il ketemu fa'ilnya. Wa zaidun badalun min ahadun. Zaid di situ jadi badal dari lafaz ahadun, yang mana ahadun itu adalah mustatsna minhu. Falidzalika kana marfu'an, oleh karena itu dia dirafa'kan. Kenapa? Al badal min al marfu' marfu'. Gitu ya. Wa yajuzu aidan, nah ini ya.
Di sini beliau mengatakan kalau tam manfi, maka mustathnanya bisa nasab karena istitsna, bisa jadi badal. Maqama ahadun illa zaidun bisa. Maqama ahadun illa zaidan bisa. Dibaca ahadun badal dari ahad. Dibaca zaidun badal dari ahad. Dibaca zaidan mansubun alal istitsna. Itu kasusnya kalau istithnanya muttasil. Ya, kalau istithnanya munqati', maka wajib nasab, tidak bisa badal. Jelas ya? Jadi kalau tam manfi, mustathnanya dilihat dulu. Kalau istithnanya muttasil, bisa nasab, bisa badal. Tapi kalau istithnanya munqati', wajib nasab, tidak bisa badal. Kenapa? Munqati' definisinya apa? Kalau mustathna bukan min jinsil mustathna minhu. Kalau mustathnanya bukan min jinsil mustathna minhu. Gimana mau jadi badal kalau dia bukan min jinsil mustathna minhu? Gitu ya. Mau jadi badal apa dia? Mau jadi badal kan kalau di istitsna itu selalu badalnya itu badal kul min kul atau badal ba'd min kul ya. Badal ba'd min kul. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan min jinsil mustathna minhu, maka tidak bisa menjadi badal dari sesuatu yang bukan jenis dia. Contohnya? Contoh, ja'al qaumu illa himaran. Ma ja'al qaumu illa himaran. Gak bisa ma ja'al qaumu illa himarun. Himarun jadi badal dari kaum, gak bisa. Oh, jenis di situ nih. Ya beda jenis kan. Himar ya himar, kaum ya kaum manusia. Wa yajuzu aidan an-nasbu 'ala al-istitsna, bisa juga dinasabkan karena istitsna wal awwalu aw ajwad. Lebih afdal yang pertama. Apa itu? Jadi badal. Ya wal awwalu ajwad. Maksudnya jadi badal itu lebih afdal. Cuman itu kalau istithnanya muttasil, kalau munqati' tidak bisa jadi badal. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurumi, wa in kana al-kalamu naqisan. Gini ya. Ada juga kalam yang dia mujab tapi bimaknal manfi. Dia mujab tapi bimaknal manfi. Contohnya seperti apa? Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Nah, ayyutimma nurahu. Ini kan annya an masdariyah. Berarti ditakwil jadi masdar kan? Kalau ditakwil jadi masdar harus tahu kedudukannya. Masdar, ketika ditakwil jadi masdar jadi apa? Itsma munurihi. Nah, itsma munurihi ini ya Allahu illa. Apakah itsmamu apa itsmama? Ya Allah. Pertama lihat di sini, dia masuk hukumnya yang mana? Apakah masuk tam mujab atau tam manfi? Harusnya masuk tam mujab karena tidak ada adat nafi. Tapi di sini lafaz ya'ba itu bermakna nafi. Kenapa? Ya'ba maknanya la yurid. Maka maknanya la yuridullahu syai'an illa itsma wa nuriha atau itsma munurihi. Maka di sini hukumnya masuk dalam kategori kedua yaitu tam manfi. Maka itsma munurihi bisa nasab 'ala istitsna, bisa jadi badal. Tapi tetap dua-duanya nasab, cuma nasabnya karena apa? Apa karena jadi badal, apa karena jadi istitsna? Karena takdirnya la yuridullahu syai'an illa itsmama nurihi. Nah, itsmama ini apa karena jadi badal bisa atau karena jadi istitsna pun bisa. Gitu ya. Badal dari Karena ini takdirnya. la yuridillah. La yurid. Illa itmana. Gitu ya. Nah, itsmama bisa jadi badal dari syai'an atau bisa mansubun 'alal istitsna. Kemudian di sebagian qiraat ayat Al-Qur'an yang bunyinya fasyaribu minhu illa qalilan minhum, surat Al-Baqarah sebelah kanan.
Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Itu bisa dibaca dua. Bisa fasharibu minhu illa qalilan, bisa fasharibu minhu illa qalilun. Kok bisa begitu? Karena fasharibu di situ bermakna la yuti'u. Ya. Itu kan ceritanya tentang siapa? Tentang Nabi Daud. Tentang Nabi Daud, tentang kisah Raja Talut yang bawa pasukan buat perang dengan Jalut ya. Gimana di situ syaratnya? Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar fama shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yutarafa ghurfatan biyadi. Fasharibu minhu. Syaribu di situ mana apa? Lam yuti'u. Maka masuk seperti ini. Mujab di mana nafi, gitu ya. Jadi dia bisa badal, bisa an-nasbu 'ala al-istitsna. Ketika badal dibacanya fasyarib minhu illa qalilun minhum. Ketika nasbu 'ala al-istitsna fasyarib minhu illa qalilan minhum, gitu ya. Berarti bisa jadi mujab secara lafaz. Jadi kalau melihat lafaznya wajib nasab. Kenapa? Karena tamujab. Tapi melihat maknanya bisa dua, bisa nasab 'ala al-istitsna, bisa badal, gitu ya. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurumi, wa in kana al-kalamu naqisan, kalau kalamnya naqis, kana ala hasabil awamil, maka mustathnanya ala hasabil awamil, tergantung amilnya. Yakni ma'an nafyi. Nah, di sini apa maksudnya yani ma'an nafyi? Maksudnya adalah wa in kana al-kalamu naqisan ma'an nafyi, gitu ya. Wa in kana al-kalamu naqisan ma'an nafi. Jadi ma'an nafi di sini muta'alliq bi naqis. Naqis ma'an nafi. Ini Syekh Makudi mendatangkan lafaz ma'an nafi dari mana? Dari bagian sebelumnya. Karena bagian sebelumnya apa? Tam manfi. Maka ya sudahlah, kita lagi menjelaskan sesuatu yang manfi. Enggak perlu lagi diulang lafaz manfinya supaya pembaca sudah paham, karena pembaca sudah paham bahwa manfi ini sudah diketahui dari lafaz dari pembagian sebelumnya gitu. Ada nggak kira-kira? Kita lanjut dulu. Wa huwa alladhi yakunu fihi ma qabla illa taliban lima ba'daha. Apa itu naqis manfi? Naqis manfi adalah alladhi yakunu fihi ma qabla illa, yang mana lafaz sebelum illa, Taliban ay amilan. Lafaz sebelum illa taliban ay amilan lima ba'daha, terhadap lafaz yang ada setelah illa. Jelas ya? Contoh, lam yakum illa zaidun. Lam yakum illa zaidun. Lafaz sebelum illa apa? Lafaz yakum. Yakum, lafaz yakum di situ talib ay amil lima ba'da illa, yaitu zaidun. Lam yakum illa zaidun. Gitu ya. Bahasa gampangnya naqis adalah ma lam yudhkar fihi al-mustathna minhu. Itu yang wadih. Lam yudhkar fihi al-mustathna minhu. Wa qawluhu kana ala hasabil awamil. Kalau naqis manfi naqis, maka tergantung awamil. Yakni di situ ibaratnya apa? Yakni anna illa takunu mulgha. Yakni anna illa takunu mulghatan. Maksudnya adalah illa jadi mulgha. Mulgha tidak ngamal apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau lafaz sebelum illa butuh fa'il, lafaz setelahnya jadi fa'il. Lafaz sebelum illa butuh maf'ul bih, lafaz setelahnya jadi maf'ul bih. Illanya ngapain? Mulgha. Ngapa-ngapain dia? La tansib, dia tidak menasabkan. Wa yakunu ma qablaha 'amilan fi ma ba'daha. Lafaz sebelum illa jadi amil terhadap lafaz setelah illa ala hasabi ma tulibalahu. Tergantung sesuatu yang tuliba, apa ma lahu bagi ma qabla illa, gitu ya. Lahu bagi ma qabla illa. Wa qad mathala dzalika biqaulihi. Musannif memberi contoh hal tersebut dengan ucapannya nahu ma qama illa zaidun. Itu. Qama butuh apa? Butuh fa'il, sudah. Lafaz illa jadi fa'il. Wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Fama nafyun. Ma di situ huruf nafi, wa qama fi'lun madhin.
Wa illa ijabun lin nafyi. Illa di situ fungsinya apa? Ijabun lin nafyi. Jadi illa di situ menjadikan lafaz yang tadinya manfi menjadi mujab. Ma qama illa Zaidun, jadikan mujab, qama Zaidun. Ma darabtu illa Amran, jadikan mujab, darabtu Amran. Gitu ya. Ijabun lin nafyi maksudnya apa? Menjadikan sesuatu yang manfi menjadi mujab. Wa Zaidun fa'ilun bil fi'li alladhi qabla illa. Zaid menjadi fa'il. Kenapa? Bisa babil fi'li alladhi qabla illa. Wa ma darabtu illa Zaidan. Fama nafyun wa darabtu fi'lun madin wa fa'ilun. Wa illa ijabun lin nafyi wa Zaidan maf'ulun bil fi'li alladhi qabla illa. Jelas itu ya. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Fama nafyun wa marartu fi'lun madin wa fa'ilun. Wa illa ijabun lin nafyi wa bi Zaidin jarrun wa majrurun yata'allaq bi marartu. Jelas itu. Fahadhihi kulluha lil istithna'in naqis wa yuqalu fihi aidan mufarragh. Istithna naqis disebut juga dengan istithna mufarragh. Nah, ini perhatikan istilah-istilah begini, jangan sampai lupa. Istithna naqis adalah disebut juga istithna mufarragh. Nanti kalau ketemu di kitab-kitab lain, istithna mufarragh maksudnya istithna naqis. Sudah paham bahwa itu yang dimaksud adalah istithna yang lam yudhkar fihi al-mustathna minhu. Kenapa disebut mufarragh? Li'anna ma qabla illa tafarragha lil amali fi ma ba'da illa. Li'anna ma qabla illa tafarragha, fokus, lil amali fi ma ba'da illa. Jelas ya? Ada juga nakis tapi tam, atau nakis tapi mujab ya, bukan tam. Ada nakis tapi mujab. Dari tadi kan kita bahas nakis tapi manfi. Ada nakis tapi mujab dan itu sangat jarang sekali. Itu kasusnya kalau mustathna minhunya sesuatu yang ma'lum. Kasusnya kalau mustathna minhunya sesuatu yang sangat ma'lum. Contoh, sumtu illa yaumal khamis. Sumtu illa yaumal khamis. Itu ma'lum. Mustathna minhunya apa? Al-usbu'. Sumtul usbu' illa yaumal khamis. Ya kan? Saya puasa seminggu kecuali hari Kamis. Jelasnya itu? Jelas mustathna minhunya. Maka bisa ketika itu membuat istithna naqis meskipun mujab, karena mustathna minhunya ma'lum. Wal mustathna bi ghairu wasiwa wasuwa wasawa'a wasawain ya, wasawain majrurun la ghairu. Mustath yang diistisna dengan lapan-lapan tadi selalu majrur. La ghairu. La ghairu i'rabnya la di situ la nafiyah hijaziyah. Ingat itu ya. La ghairu la di situ la nafiyah hijaziyah, maksudnya apa? La yang maknanya seperti laisa. Maka ganti aja la di situ jadi laisa. Laisa ghairu. Ghairu di situ hudzifa minhu al-mudhaf ilaihi ma'aniyati ma'nahu. Jadi lafaz ghairu itu mudhaf. Mudhaf ilaihnya kemana? Dibuang. Tapi meskipun dibuang manwiyun. Dibuang tapi manwi. Gitu ya. Dibuang tapi nuya ma'nahu. Diniatkan maknanya. Apa itu isim dhamir? Jadi takdirnya la ghairu ay laisa ghairuhu mawjudan. La ghairu ay laisa ghairuhu mawjudan. Maka dia mabni dhammah. Kenapa? Sama seperti qablu. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Qablu mabni dhammah. Kenapa? Karena dia mudhaf dan mudhaf ilaihnya mahdhuf wa nuya ma'nahu. Maka jadi mabni dhammah. Jelas ya? Yani anal mustathna bi hadhil arba'ah, yang diistitsna dengan yang 4 ini la yakunu illa makhfudan, selalu dia itu majrur wa huwa makhfudun bi idhafatihi ilaihi. Kenapa majrur? Karena bi idhafatiha ilaihi, disebabkan idhafatnya ghairi ila akhirih ilaihi kepada kepada mustathna. Walam yunabbih ala i'rabi hadhil adawat. Tapi di sini Ibnu Al-Jurumi tidak mengingatkan bagaimana cara mengi'rab adawat yang 4 ini. Hanya menjelaskan mustathnanya. Tapi lafaz ghairunya itu sendiri. Lafaz siwa, lafaz suwanya. Gimana i'rabnya?
Wa i'rabuha bima yastahiquhul mustathna bi'illah. I'rabnya sesuai dengan i'rab mustathna bi'illah. Jadi kalau kalamnya tam mujab maka wajib nasab. Kalau kalam sebelumnya tam manfi bisa nasab bisa badal. Kalau kalam sebelumnya naqis maka ala hasabil awamil. I'rabu ghairunya itu ya. Min nasbin wa ghairihi, min nasbin wa ghairihi. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajur, wal mustathna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu nahu maqamal qaumu khala zaidan. Yang diistithna dengan khala ada hasya bisa nasab bisa jar. Kalau nasab maka ketika itu khala ada hasya jadi fi'il gitu ya. Kalau nasab khala ada hasya jadi fi'il, kemudian mustathnanya jadi maf'ul bih. Contoh, qamal qaumu khala zaidan. Khala fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, zaidan maf'ul bih gitu ya, jelas ya. Kalau dibaca qamal qaumu khala zaidin, khala huruf jar, zaidin majrur gitu ya. Nanti kita jelaskan. Nahu qamal qaumu khala zaidan wa zaidin wa qamal qaumu ada amran wa amrin wa hasya zaidan wa zaidin. Wan nasbu ba'da khala wa ada akthar. Kalau setelah khala dan ada lebih banyak nasab. Wa ba'da hasya bil aks. Kalau ba'da hasya kebanyakan jer ya. Kebanyakan jer, nasabnya sedikit. Fa'ama nasbu fa'ala anna hadhil adawat af'al. Kalau dibaca nasab itu karena adawat-adawat ini jadi fi'il wal mustathna maf'ulun biha. Mana fa'ilnya? Misalkan ketika dibaca nasab ini jadi fi'il. Fi'il madhi. Ini jadi maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Kembalinya kemana? Nah, pertama nih, dhamir mustatir wujub. Fa'ilnya dhamir mustatir wujub, artinya tidak boleh muncul, haram. Ya. Tidak boleh muncul, wajib tertutup. Kemudian kalau dhamir mustatir berarti huwa ya. Huwa ini kembali kemana? Huwa ini kembali ke al-mafhum mimma qablahu. Lafaz yang difahami dari lafaz qamal qaumu. Takdirnya qamal qaumu khala al-qaimu zaidan. Gitu ya. Khala al-qaimu zaidan. Qamal qaum, kaum berdiri. Khala al-qaimu zaidan. Maksudnya apa? Laisa fil qaimi zaidun. Tidak ada zaid di antara orang-orang yang berdiri dari kaum itu, gitu ya. Wa amal jar fa'ala annaha hurufu jarrin. Kalau dibaca jar karena khala ada hasya ini jadi huruf jar, wa ma ba'daha mahfudun biha, dan lafaz setelahnya dijarkan oleh ada hasya khala. Nah, ini kasusnya kalau tidak kemasukan ma masdariyah. Kasusnya kalau tidak kemasukan ma masdariyah. Ma ada, ma khala, ma hasya. Gitu ya. Jadi ada hasya khala bisa kemasukan ma masdariyah. Cuman ma masdariyah itu jarang sekali masuk ke hasya. Jadi kebanyakan masuk ke ada dengan khala, ma ada, ma khala. Kalau ma hasya jarang. Gitu ya. Tapi kalau ada dengan khala malah kebanyakan kemasukan ma masdariyah. Ketika kemasukan ma masdariyah, maka mustathnanya wajib nasab. Wajib nasab, tidak bisa majrur. Qamal qaumu ma khala zaidan, tidak bisa ma khala zaidin. Kenapa? Karena ma masdariyah itu huruf. Ya. Ma masdariyah itu huruf. Kalau dibaca jar berarti khala jadi huruf jar. Maka dari situ dakhalal harfu fil harfi. Huruf masuk ke dalam huruf, tidak bisa huruf masuk ke dalam huruf, seperti min fi, min ala, ana fi alal masjid.
Fauk. Enggak, fauk bukan huruf. Itu masih bisa. Fi fauqin. Bisa itu. Tapi fi'ala nggak bisa. Cuman bisa dibantah sebenarnya. Tapi nggak usah. Jelas ya? Nah, gimana kalau kemasukan ma masdariyah? Qamal qaumu ma khala zaidan. Namanya ma masdariyah harus ditakwil dari masdar enggak? Iya. Harus. Gimana takwilnya? Takwilnya qamal qaumu khulu wa zaidin. Qamal qaumu khulu wa zaidin. Asal kalamnya qamal qaumu khala khulu wa zaidin. Gitu ya. Qamal qaumu khala khulu wa zaidin. Wah, itu kalau dipretelin nah. Nanti itu bisa dipretelin kembali ke sini lagi. Qamal qaumu khala khulu wa zaidin. Takdirnya qamal qaumu khala al-qaimu khulu wa zaidin. Panjang. Cukup dipahami kalau jadi masdar takdirnya seperti itu ya. Qamal qaumu khulu wa zaidin. Terus babula. Adapun ini itu babula. Qauluhu ucapan Ibnu Ajurumi. I'lam anna la tansibun nakirah ila akhirih. Pertama, di situ ibaratnya babla doang atau babula an-nafiyati lil jins. Babula la an-nafiyatu lil jinsi. Babula an-nafiyati lil jins. Gitu ya. La nafiyatul jins. La itu ada banyak fungsi. Ada la zaidah. Contohnya apa? Contohnya ayat suci Al-Quran. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ma mana'aka an la tasjuda. Ada la-nya. Itu zaidah. Zaidah. Tidak ada maknanya, hanya taukid. Tahu dari mana? Sama seperti juga la uqsimu bimawaqi'in nujum. La di situ zaidah. La uqsimu bihadzal balad. La-nya zaidah. Jadi la uqsimu bihadzal balad ay uqsimu bihadzal balad. Gitu ya. Karena di ayat lain bunyinya apa? Bunyinya ma mana'aka an tasjud. Maka la-nya zaidah. Ada juga la itu ataf. Ya kan? Kemudian ada juga la yang maknanya laisa. Kemudian ada juga la huruf jazm. La huruf jazm yaitu yang menjazmkan fi'il mudhari'. La nahiyah, la taf'al, ya kan? Yang terakhir adalah yang amalnya seperti inna yang akan kita bahas di bab ini. Pertama, di situ judulnya la an-nafiyah. Maka la yang tidak nafiyah tidak masuk di sini. La zaidah bukan nafiyah. Kemudian la jazimah bukan nafiyah. Tersisa 3. La atifah, lawannya laisa dengan la yang maknanya inna. Beliau mengatakan lil jins. Nah, ini keluar. Gitu ya. An-nafiyah lil jins. Apa itu jins? Jins dalam ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Ini harus diingat ya. Nafiyatul jins. Apa jins? Jins itu di ilmu nahwu maknanya nakirah. Jins di ilmu nahwu maknanya nakirah. Itu harus diingat. Di ilmu balaghah begitu nanti. Apa yang dimaksud dengan nafiyatul jins? Ai nafiyatun li hukmil jins. An-nafiyah lil jins ai an-nafiyah li hukmil jins. Kalau saya bilang la rajula fid dari. La rajula fid dari. Maka la di situ fungsinya apa? Menafikan hukum fid dari rajul. Apakah sekadar rajul? Tidak. Dari semua afrod rajul. Dari semua afrod rajul. Artinya tidak ada satupun rajul yang dihukumi fid dari. Jelas ya? Ini beda dengan la nafiyah hijaziyah yang maknanya laisa.
La yang maknanya laisa, dia tidak tanfi al-jins, dia tanfi al-wahdah. Contohnya, la rajulun qa'iman. Ai laisa rajulun qa'iman. Maknanya laisa rajulun wahidun qa'iman. Jadi sah kalau saya bilang la rajulun qa'iman, kemudian saya bilang bal rajulani. La rajulun qa'iman bal rajulani. Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena maknanya la rajulun wahidun qa'iman bal rajulani. Tapi kalau la nafiyatul jins, kalau saya bilang la rajula fid dari, tidak bisa saya bilang la rajula fid dari bal rajulaini. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika itu saya sudah menafikan hukum fid dari semua afrad rajul. Gitu ya. I'lam anna la tansibun nakirat. Ketahuilah. Nah, i'lam. Kenapa ketika membahas la ada i'lamnya? Padahal semuanya perlu di-i'lam juga. Karena itu menunjukkan betapa pentingnya bab la. Gitu ya. Dan lumayan rumit. I'lam anna la tansibun nakirat. Ketahuilah bahwasannya la itu menasabkan nakirat. Kenapa la nafiyatul jinsi itu menasabkan nakirah? Kenapa la nafiyatul jinsi menasabkan nakirah? Karena dia menyerupai inna. Menyerupai inna. Kalau saya bilang inna zaidan fid dari, atau inna rajula fid dari, maknanya apa? Maknanya taukid nisbat fid dari ila rajul. Tapi kalau saya bilang la rajula fid dari, maknanya apa? Taukid nafyi fid dari an rajul. Mirip nggak? Mirip. Yang satu taukid isbat, yang satu taukid nafi. Ada kaidah yuhmalu asyai'u ala dhiddihi. Sesuatu itu diarahkan kepada lawannya. Jadi gini, kalau kita menggambarkan sesuatu, yang tergambar setelah itu adalah kebalikannya. Gitu ya. Itu nanti ada hubungannya. Itu berarti banyak ditemui di kitab-kitab ulama. Misalkan ketika kita baca Khoridah, aqsamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thumma al-istihalah thumma jawazu thalithul aqsami fafhamun ihtaladzatal afhami. Hukum akal ada berapa? 3. Al-wujub thumma al-istihalah thumma al-jawaz. Harusnya setelah wajib apa? Jawaz dulu. Kenapa istihalah? Karena istihalah itu yang kebalikan dari wujub. Kalau jawaz bisa ada, bisa nggak ada. Tapi kalau wajib tidak mungkin tidak ada. Kalau mustahil tidak mungkin ada. Kebalikannya banget. Makanya ditaruh setelah wujub. Kenapa? Karena yang akan tergambar ketika kita mentasawurkan sesuatu, setelahnya adalah lawannya langsung. Gitu ya. Sama di sini. Hukum yang melekat pada inna diberikan kepada lawannya. Inna fungsinya apa? Taukid isbat. La nafiyah jinsi fungsinya apa? Taukid nafi. Maka hukum inna dikasih juga ke hukum la. Tansibun nakirat, dia menasabkan nakirat, berarti dia tidak menasabkan nakirat, ma'rifat. Tidak menasabkan ma'rifat. Kalau dia masuk ke dalam ma'rifat, maka dirafa'kan la zaidun fid dari. La zaidun fid dari. Ketika itu la-nya maknanya laisa. Laisa zaidun fid dari, gitu ya. Bighairi tanwinin, tanpa tanwin, idza basyaratin nakirah. Kalau dia langsung nempel ke nakirahnya. Apa makna basyaratin nakirah? Maksudnya adalah tidak ada pemisah antara la dengan isimnya, dengan nakirahnya. Jadi langsung nempel. Nanti kita jelaskan. Walam tatakarrar la nahu la rajula fid dari. Fuhima min qawlihi, dari ucapan Ibnu Ajurumi.
tansibun nakirata, difahami annaha la tansibul ma'arif, dia tidak menasabkan ma'rifat. Bal takunul ma'rifatu ba'daha marfu'atan. Tapi isi ma'rifat setelah la itu harus marfu'. Kenapa? Bil ibtidai, karena jadi mubtada. La Zaidun fid dari, Zaidun jadi mubtada. Wa yajibul 'atfu 'alaiha, wajib diatofkan 'alaiha kepada la. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia ingin menafikan sesuatu yang lain, harus diatofkan menggunakan la juga. La Zaidun fid dari wa la Amrun. Tidak bisa la Zaidun fid dari wa Amrun. Enggak bisa. Harus diulang. Gitu ya. Nahu la Zaidun indaka wa la Amrun. Wasmu la idza kana nakiratan lahu salasatu ahwal. Isim la kalau dia nakirah maka punya 3 keadaan. Al awwalu ayyakuna nakiratan mahdhah. Yang pertama adalah nakirah mahdhah. Apa itu nakirah mahdhah? Nakirah mahdhah adalah nakirah yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Atau kita bahasakan mufrad. Nah, ini kembali lagi ke pertemuan pertama. Bahwa lafaz mufrad, kalimat mufrad di ilmu nahwu punya banyak makna. Mufrad di bab la dengan bab munada artinya apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Gitu ya. Ini yang dimaksud nakirah mahdhaf adalah mufrad, yaitu ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nahu la rajula fid dari. Contohnya la rajula fid dari, fa hadza mabniun 'ala al-fathi, maka ini mabni fathah bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Musannif bilang apa? La menasabkan nakirah bi ghairi tanwin. Maka al-qismul awal di sini yang keadaan pertama ini masuk enggak ke ucapan Ibnu Ajurumi? هذا من الفتح من غير تنوين. Halah ula hukumnya apa? Mabniyun 'ala al-fathi bi ghairi tanwin. Sedangkan Ibnu Ajurumi bilang apa? Tansibun nakirati bi ghairi tanwin. Gitu ya. Beda enggak? Beda. Beda antara nasab dengan mabni. Nasab mu'rab. Mu'rab kebalikan dari mabni. Maka bagian pertama ini ahalah ula ini tidak masuk dalam ucapan Ibnu Ajurumi. Tidak masuk. Kecuali kalau kita mengatakan bahwa tansib di situ lafaz majazi. Itu yang dikatakan oleh Syekh Makudi. Walaysa lila fihi amal ya. Walaysa lila fihi amal. Maksudnya walaysa lila la di situ pada isimnya tidak punya amal. Pada lafaz isimnya ya. La rajula fid dari, la di situ tidak beramal pada lafaz isim la yaitu rajul. Tapi dia beramal pada mahalnya. Nanti mahal rajul itu fi mahalli nasbin. Adapun pada lafaznya dia tidak beramal. Wa qad tajawwaza fi qawlihi tansibu. Nah, Ibnu Ajurumi itu menggunakan lafaz majaz dalam ucapannya tansibu. Jadi beliau mengucapkan tansibu padahal yang dimaksud adalah taftahu. Gitu ya. Karena kalau tidak begitu, bagian pertama ini nggak bakal masuk ke ucapan Ibnu Ajurumi. Benar nggak? Karena beliau bilang tansibu. Sedangkan nasab itu min alamatil i'rab. Sedangkan isim la, kalau dia nakirah mahdhah atau kalau dia mufrad, mabniun 'alal fathi bila tanwin, bukan mansubun bila tanwin. Jelas ya? Jelas nggak? Kemudian yang harus difahami juga, mabniun 'alal fathi ini ibarahnya kurang tepat. Yang tepat mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Jelas ya, mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Berarti kalau dia isim mufrad yang kebalikan dari jamak, maka mabni fathah. Kalau dia musanna maka mabniun 'alal ya. Kalau dia jama' mudzakkar salim mabniun 'alal ya. Jelas enggak? Kalau dia asmaul khamsah mabniun 'alal alif. Mabniun 'ala mansubi bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Itu. Asani, keadaan kedua. Kalau isim la nakirah, antakuna nakiratu mudhafatan lin nakirah. Ketika dia didhafatkan kepada nakirah. Kenapa didhafatkan kepada nakirah? Kenapa tidak mengatakan didhafatkan kepada ma'rifat? Kalau didhafatkan kepada ma'rifat, dia jadi ma'rifat, benar enggak?
Sedangkan la itu hanya menasabkan nakirah, tidak menasabkan ma'rifat. Kalau ditopatkan kepada ma'rifat, jadi ma'rifat, ya hukumnya sama dengan la zaidun. Itu wajib dirafa'kan. Makanya di situ mudhafah li nakirah, ketika isimnya itu nakirah didapatkan kepada nakirah. Contohnya nahu la sahiba rajulin fid dari, la sahiba rajulin fid dari. Fa hadza mansubun bila wa lam yunawwan li ajli idhafah. Maka yang kedua ini mansubun bila, dinasabkan dengan la dan tidak ditanwin dengan kenapa? Li ajli idhafah, karena idhafah. Menurut saya yang saya lihat, yang masuk dalam ucapan Ibnu Ajurumi ini cuma yang halah kedua. Ya, yang masuk ke dalam ucapan matan itu hanya halah kedua. Tapi itu kalau tidak mengatakan tansibu di situ majaz ya. Ya. Tapi kalau kita katakan tansibu di situ majaz, maksudnya adalah taftahu, maka ini juga masuk. Maka yang pertama masuk, yang kedua masuk, gitu ya, jelas ya. Tapi kalau tidak pakai majaz, yang masuk cuma yang nomor 2. Karena ibaratnya apa? Tansibun nakirah bi ghairi tanwin. Mana yang mansub tanpa tanwin? Cuma halah kedua. Asalif, yang ketiga. Antakuna nakirah amilah fima ba'daha. Kalau nakirah itu beramal kepada lafaz setelahnya, atau ini yang disebut dengan syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Contohnya apa? Nahu la tali'an jabalan. La tali'an jabalan. Ada isimnya enggak situ? Ada khabarnya enggak? La tali'an jabal. Terusnya apa? Li'anal jabal. Harusnya disebutkan khabarnya. Misalnya la tali'an jabalan fid dari gitu ya. La tali'an jabalan fid dari. Lihat di situ lafaz tali'an. Lafaz tali'an lafaz nakirah bukan? Nakirah. Beramal enggak kepada lafaz setelahnya? Beramal. Lafaz setelahnya jadi maf'ul bih dari lafaz tali'an. Nah, ini yang disebut dengan musyabah bil mudhaf. Nah, gini. Kenapa dia disebut musyabah bil mudhaf? Kalau kita perhatikan lafaz tali'u jabalin dengan tali'an jabalan punya kemiripan dari dua sisi. Pertama, sama-sama amilun fima ba'dahu. Tali'u jabalin amilun fima ba'dahu. Kenapa? Karena dia menjerkan lafaz setelahnya, itu lafaz jabal. Tali'an jabalan amilun fima ba'dahu. Kenapa? Karena dia menasabkan lafaz jabalan jadi maf'ul bihnya. Gitu ya. Itu kemiripan pertama. Kemiripan kedua, lafaz jabal di situ sama-sama melengkapi makna lafaz sebelumnya. Sama-sama melengkapi makna lafaz sebelumnya. Coba lafaz tali', tali'u jabalin. Kalau nggak pakai jabal, lengkap nggak maknanya? Tali', naik apa? Gitu ya. Tapi ketika ada jabal, tali'u jabalin, jadi lengkap nggak maknanya? Tali'an jabalan tanpa lafaz jabal, nggak lengkap maknanya. Ketika ada lafaz jabal jadi lengkap, gitu ya. Jadi kemiripannya dari dua sisi. Pertama, sama-sama beramal ke lafaz setelahnya. Kedua, sama-sama lafaz kedua melengkapi makna lafaz pertama. Itu kenapa disebut dengan musyabah bil mudhaf. Nah, ini istilah-istilah begini harus perhatian ya. Karena ini nanti banyak ketemu. Lianna jabalan maf'ulun bi tali'. Karena jabalan situ maf'ul dari tali'. Fa hadza mansubun, maka dia dinasabkan bila disebabkan la, wa huwa munawwanun tapi ditanwin. Walam yadhkuril muallifu min hadhihi thalathati illa al-awwal. Dari tiga ini yang disebutkan oleh Ibnu Ajurumi hanya yang pertama. Fihi nazrun, ya, tidak ini kalimat ini perlu digarisbawahi ya. Yang lebih afdal kalau beliau bilang walam yadhkur min hadhihi ats-tsalatsah illa al-awwal wa tsani. Kenapa? Karena yang tsani juga masuk enggak? Masuk. Cuman gini, kalau kita memaknai tansib di situ tansibu
nasban lafziyan au mahalliyan. Kalau nasab di situ kita maknai nasab secara umum baik lafzon ataupun mahallan, tiga-tiganya masuk. Ya. Kalau nasabnya nasab mahal doang, pertama masuk. Kalau nasabnya kalau ya nasab mahal doang pertama masuk. Karena lafadznya mabni. Kedua masuk enggak? Enggak masuk. Kenapa? Karena dia lafzon wa mahalan. Ketiga masuk enggak? Enggak, karena dia lafzon wa mahalan. Maka kita maknai i'lam anna la tansibun nakirat ay nasban lafziyan wa mahalliyan. Lafziyan au mahalliyan gitu ya. Supaya tiga-tiganya masuk. Gitu ya, itu kaidah tarjih ya. Kaidah tarjih dalam maknai kullama kana kullama kana al-madlulu akthar kana alhamdu alaihi aula. Lafaz itu kalau madlulnya akan lebih banyak, lebih afdal kalau dimaknai seperti itu. Likathratihi, karena banyaknya yang pertama. Wa fuhima min qawlihi idza basyaratin nakirah annaha in lam tubashirha la tansib. Difahami dari ucapan Ibnu Ajurumi kalimat basyaratin nakirah annaha in lam tubashirha la tansib. Itu benar ya. Jadi la kalau tidak mubashir, kalau tidak nempel langsung dengan isimnya, dia tidak menasabkan isimnya. Contohnya apa? La fid dari rajulun, ketika itu wajib rafa. Tidak boleh nasab, wajib rafa. Wa fuhima aidan min qawlihi wa lam tatakarrar. Difahami juga dari ucapan Ibnu Ajurumi lafaz wa lam tatakarrar. La, wa lam tatakarrar la. Annaha idza takarrarat la tansib. Beliau kan bilang, i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar la. Seolah-olah kalau la-nya mutakarrir, dia tidak menasabkan, benar enggak? Ya. Sebagaimana ketika dia tidak tubashir, tidak menasabkan. Nah, itu sebetulnya tidak begitu ya. Walaysa kadzalik. Tapi sebenarnya enggak begitu katanya. Kenapa? Karena ketika mutakarrir la-nya diulang-ulang, ya juzu fiha nasbu, bisa nasab, boleh nasab. Kalau boleh nasab, maknanya boleh nasab, boleh tidak nasab. Jadi kalimat, nah ini perlu dipahami, kalimat walam tatakarrar la itu bukan syarat li jawazin nasbi, tapi itu syarat li wujubin nasbi. Jadi gini, kapan la itu wajib menasabkan? Kalau lam tatakarrar la. Ketika itu wajib menasabkan. Tapi kalau takarrar tidak wajib nasab, tapi yajuz. Beda dengan idza basyaratin nakirah. Kalimat idza basyaratin nakirah itu syarat li jawazin nasbi. Karena kalau tidak mubasyarah la yajuzun nasbu. Gitu ya. Waqad sharaha bi muradihi fi dzalika bi qawlihi. Ibnu Ajurumi sudah tasrih jelas-jelasan menjelaskan maksud beliau itu fi dzalika dalam hal tersebut dengan ucapannya fa in lam tubashir wajib ar-raf'u. Kalau tidak mubasyarah wajib rafa. Benar. Kenapa? Karena mubasyarah adalah syartun li jawazi an-nasbi. Kalau tidak mubasyarah tidak boleh. Kalau mubasyarah wajib. Enggak ya, kalau mubasyarah enggak wajib, tapi dilihat dulu. Makanya ini kalimatnya. Harus hati-hati dibacanya. Fa in lam tubashirha wajib ar-raf'u. Kalau la-nya tidak mubasyarah, wajib rafa. Benar. Kalau tidak mubasyarah, wajib rafa. Kenapa? Karena ketika itu tidak boleh nasab. Berarti kalau mubasyarah dilihat dulu mutakarir apa enggak. Kalau mutakarir boleh nasab, boleh enggak. Tapi kalau tidak mutakarir wajib nasab. Wa wajabat iqraru la, dan wajib la-nya itu mutakarir. Nahu la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Wa minhu qawluhu azza wa jalla la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Qauluhu wa in takarrarat. Kalau la-nya mutakarir, jaza i'maluha wa ilqauha, bisa diamalkan, bisa mulqa. Kalau diamalkan, contohnya apa? Mutakarir diamalkan, la haula wala quwata. La haula wala
atau la haula wala quwatan. Wa ilghauha, kalau di ilgha dua-duanya, la haulun wala quwatun. Nahu la rajula fid dari wala imra'ata, bisa la rajula fid dari wala imra'ata, bisa la rajula fid dari wala imra'atan, bisa la rajulun fid dari wala imra'atun. Bisa banyak ya? La rajula fid dari wala imra'ata bisa. Bisa la rajula fid dari wala imra'atan. Bisa la rajula fid dari wala imra'atun. Bisa la rajulun fid dari wala imra'atan. La rajulun fid dari wala imra'atun. La rajulun fid dari wala imra'ata. Enggak bisa wala imra'atan. Waqad quri'a qawluhu 'azza wa jalla la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah bil wajhayn wa mithlu dhalika la haula wala quwwata illa billah yajuzu fihi la haulun wala quwwatun. Nah, ini khulasahnya. Jadi la, kalau dia lam tubashir an-nakirah wajib rafa dan wajib tikrar. Kalau la tidak langsung nempel dengan isimnya, maka wajib rafa, tidak boleh nasab. Dan wajib diulang-ulang la-nya. Kalau nempel, dilihat dulu. Mutakarir apa enggak? Kalau mutakarir bisa i'mal, bisa ihmal. Ihmal berarti nasab. I'mal nasab atau mabni fathah. Ihmal rafa. Kalau tidak mutakarir wajib i'mal, artinya wajib nasab atau mabni fathah fi mahall nasbin. Nah, sekarang kita terapkan ke kalimat la haula wala quwata. Tulis dulu. Ini masuknya mana? Mutakarir. Nah, masuk ke sini ya. La-nya mutakarir dan mubashir. Maka bisa i'mal, bisa ihmal. Nah, kalau i'mal la haula wala quwata. Atau la haula wala quwwatan. La haula wala quwata, la pertama ngamal, la kedua ngamal juga, la haula wala quwata. Jadi di situ tidak ada atof. Udah la haula wala quwata, la di sini ngamal, la di sini ngamal. Tapi la haula wala quwwatan. Kuwatan di sini diatofkan ke mana? Diatofkan ke mahal haula. Diatofkan ke mahal haula. Haula gimana i'rabnya? Mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin isim la. Mabni 'ala fathah, mahalnya nasab. Otomatis kalau diatofkan ke dia mahalnya apa? Nasab, maka dia juga mansub. Gitu. Atau bisa la haula wala quwwatun. Kalau dibaca la haula wala quwwatun, ini diatofkan ke mana? La haula wala quwwatun. Diatofkan ke mahal la haula, dua-duanya langsung. Kok bisa? Ini pendapatnya Imam Sibawai. Jadi kata Imam Sibawai, la dengan isimnya itu bisa disusun dan dua-duanya fi mahalli raf'in. Jadi mubtada. Enggak tahu. Bisa jadi mubtada. Jadi fi mahalli raf'in Mubtada ya. Karena kan ini khabarnya apa? Maujudun. Kan? La haula maujudun. Jadi kuwatun kalau dibaca rafa diatofkan ke mana? Ke la dengan isimnya. Jadi susunan dari la dan isimnya. Susunan dari la dan isimnya fi mahalli raf'in inda Sibawai al-ibtida. Gitu ya. Kalau ihmal la haulun. Bisa la haulun wala quwwatun. Kenapa? Dua-duanya muhmal. Bisa la haulun wala quwwata. Kuotanya Maka yang pertama muhmal, yang kedua ngamal. Tapi tidak bisa la haulun wala quwwatan. Kenapa? Karena nggak boleh tanwin. Iya, karena kalau la-nya mau ngamal tidak boleh pakai tanwin. Kalau pakai tanwin, pilihannya harus diatofkan ke sini. Sedangkan kalau mau diatofkan ke sini, haulunnya marfu'. Nggak bisa, gitu ya.
Pakai jujur. Kita istirahat dulu. Pakai jujur.